kedua tentunya sudah belajar ya prinsip-prinsip dokumentasi keperawatan. Iya nggak? Coba kasih jempolnya ke saya. Sudah belajar dokumentasi keperawatan? Yes. Satu, dua, tiga, cuma 4 orang yang kasih jempol. Lima, enam. Oke, yes semuanya. Yes, gitulah. Jadi semangatnya terasa sampai ke sini ya. Oke, jadi semua sudah belajar dokumentasi keperawatan. Jadi saya tidak akan banyak mereview dokumentasi keperawatan, tetapi hanya akan meng-highlight beberapa prinsip-prinsip yang utamanya akan terkait dengan tanggung jawab kita sebagai perawat untuk mendokumentasikan menggunakan rekam medis elektronik, gitu ya. Oke. Nah, jadi ini nih bahasannya. Prinsip dokumentasi kita coba review sedikit. Kemudian prinsip etik, kemudian prinsip safety-nya ya. Jadi sudah sempat saya mention di materi yang pagi tadi bahwa dan diulangi oleh Narsaldi bahwa yang kita lakukan itu sederhana. Sederhana maksudnya clear, walaupun bisa jadi yang dikerjakan nggak sesederhana itu sih. Nursing proses, betul ya. Dari mulai assessment, pengkajian, sampai kepada evaluasi. Clear ada 5 step, diulangi merupakan siklus gitu kan? Ya enggak? Coba kalau lupa boleh dibuka lagi catatannya tentang proses perawatan. Nah, tetapi sometimes ya tergantung pasiennya, ada yang ya lurus-lurus aja gitu pasiennya, ada yang belok-belok, bahkan ada yang keriting gitu, rambut kalau itu ya. Nah, jadi bagaimana yang harus kita perhatikan di dokumentasi keperawatan ini? Yang jelas kita nanti akan review dulu prinsip dokumentasinya. Em, Dimanapun referensi apapun yang adik-adik gunakan pada saat mempelajari dokumentasi keperawatan, saya kira sama semua. Cuma sekarang saya sedang ingin menyampaikan prinsip dokumentasi keperawatan dari Mbak Ana. Ada yang namanya Ana di sini? Angkat tangan? Nggak ada. Oh ada. Mbak Ana mengeluarkan guideline, panduan untuk prinsip nursing documentation. Tapi Ana di sini, si Ananya American Nurses Association ya. Jadi PPNI-nya Amerika. Nah, prinsipal satu, documentation karakteristik. Oke. Nah, dokumentasi karakteristiknya itu ada dokumentasi yang berkualitas tinggi. Satu, tentunya itu accessible. Accessible maknanya apa? Bisa diakses, bisa dilihat, bisa dibaca. Enggak, ding, bisa dibaca ada lagi nanti. Oh, intinya bisa diakses. Kalau kita mau tahu, itu kita bisa lihat gitu. Oke. Kemudian prinsip yang kedua adalah dokumentasi yang berkualitas tinggi, dia harus akurat, relevan, dan konsisten. Oke. Kemudian yang ketiga auditable. Apa maksudnya auditable? Bukan editable ya, walaupun editable juga one of bagian dari dokumentasi keperawatan. Kalau kita pakai rekam medis elektronik itu ada satu prinsip yang namanya ada prinsip usability. Kalau kita sebagai penggunanya itu mestinya sistem rekam medis elektronik itu allow itu apa? Mengizinkan kita untuk bisa mengedit kalau misalnya kita salah gitu ya. Tapi ini auditable. Audit namanya audit bukan edit. Audit itu bisa diaudit, bisa dicek, bisa dievaluasi gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah clear, jelas, concise, singkat, dan komplit, lengkap. Oke, yang berikutnya legible atau readable, bisa dibaca. Baik, ada yang pernah tahu tulisan tapi enggak kali ya kalau zaman sekarang. Saya mau cerita lagi cerita lucu sedikit. Menurut saya lucu, mudah-mudahan menurut adik-adik juga lucu. Senangannya kok gitu ya, cerita lucu biar ada smile sedikit ya, biar nggak tegang. Saya saya di sini di fakultasnya, di sini saya Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Perawatan. Jadi berhubungannya tidak hanya sebenarnya dengan mahasiswa kesehatan, ada mahasiswa sosial gitu kadang-kadang ya main ke sini diskusi gitulah ya. Suatu ketika saat itu ada seorang mahasiswa sosial datang ke sini, entah dulu diskusinya apa ya, tetapi yang muncul dari yang bersangkutan ini mahasiswanya gini bilang ke saya, memangnya gini, bukannya kalau dokter itu memang tulisannya harus jelek ya? Ada nggak masyarakat yang berpikir gitu? Soalnya selama ini banyak di masyarakat melihat tulisan misalnya resep
dokter, iya nggak? Resep dokter itu tulisannya nggak bisa dibaca. Ada yang pernah lihat tulisannya nggak bisa dibaca? Yes. Kasih nggak ada yang ngangguk berarti nggak ya? Oh yes, oke, jempolnya kelihatan. Terima kasih. Ya, jadi ternyata saya juga baru menyadari hal itu. Oh, ternyata masyarakat kita punya persepsi bahwa ya sudah lazim namanya dokter itu tulisannya jelek gitu loh. Maksudnya bukan jelek, tulisannya nggak bisa dibaca. Artinya sama dengan jelek. Tulisannya nggak bisa dibaca. Nah, yang mengejutkan adalah mahasiswa loh ini, insan ilmiah loh, kuliah di perguruan tinggi maksudnya. Bagaimana yang masyarakat umum yang kuliahnya mungkin atau sekolahnya nggak tinggi adalah punya anggapan dikiranya yang namanya dokter itu memang seharusnya atau diajari tulisannya supaya nggak bisa dibaca gitu. Nah, itu kan surprising gitu. Soalnya dia selalu melihat tulisan dokternya itu nggak bisa dibaca karena kayaknya mungkin dikiranya itu adalah punya sandi-sandi khusus yang bisa membaca hanya farmasis saja atau perawatnya saja. Nah, kita semua kalau di dunia kesehatan tentunya kita tahu ya, itu tidak benar. Justru tulisan yang semacam itu yang tidak bisa dibaca akan berisiko gitu. Gimana kalau bacanya salah? Misalnya tadi resep obatnya. Karena kan ada ya obat yang namanya mirip-mirip gitu. Nah, tulisannya nggak cetha, terus dibaca obat yang lain. Nah, bisa salah obat. Kalau salah obatnya jadi lebih baik, mungkin rada untung. Tetapi kalau salah obat kemudian malah jadi alergi atau malah jadi ada penyakit yang lain, nah itu kan jadi berbahaya. Nah, untuk itu dokumentasi yang kualitas tinggi harus bisa dibaca. Yang berikutnya, dokumentasi yang berkualitas tinggi itu thoughtful atau thoughtful itu yang nggak asal-asalan gitu ya bahasa Indonesianya kurang lebih begitu. Yang berikutnya, dokumentasi berkualitas tinggi itu harus timely. Timely itu maknanya ya harus saat itu juga. The best one adalah real time. Jadi misalnya, kebayang nggak sih adik-adik ketika misalnya ya, kita sempat menyinggung tadi pagi yang itu loh, masih ingat nggak? Ketika memberikan obat, di scan kayak di kasir, itu kan real time. Saat itu kita memberikan obat, saat itu juga tercatat di rekam medis elektroniknya. Nah, itu timely. Atau kadang-kadang apa atau yang lebih menyenangkan lagi kan kita juga sama saya juga suka bermimpi kalau sekarang kita belum punya mulailah sekali lagi ya dari mimpi mudah-mudahan next time entah siapa yang memikirkan atau kita bahkan mungkin memikirkan inovasinya gimana caranya misalnya ya perawatnya itu sedang merawat luka in the same time dengan dalam pada waktu yang sama dokumentasinya juga sudah tertulis gitu. Kalau tadi Nersaldi sempat menyinggung ada tuh kalau ya udah ngomong aja langsung tercatat gitu ya pakai teknologi mungkin NLP apalah namanya gitu teknologinya. Ya kayaknya akan menyenangkan kalau kayak gitu ya. Contemporaneous and sequential dan sequence-nya tuh jelas. Itu kalau dokumentasi yang berkualitas tinggi. Berikutnya, karakteristik dokumentasi yang berkualitas tinggi adalah reflective of the nursing process. Utamanya ini dokumentasi keperawatan ya. Harus reflective of the nursing process. Artinya, nursing process yang dari tadi kita sebutkan itu dari assessment, dari pengkajian sampai evaluasi itu ya kelihatan gitu mana hasil-hasil pengkajian kita, mana sih intervensi kita, mana evaluasinya tuh ketok, kelihatan di dokumentasi perawatan. Adik-adik saat ini mungkin belum pernah ada yang, atau udah ya, ketemu dengan rekam medis elektronik. Saya yakin kalaupun misalnya melihat pada saat praktek kemarin, mungkin belum sempat untuk menggunakan, karena mahasiswa punya keterbatasan, tentunya tidak bisa langsung menggunakan gitu kan. Nah, jadi hal ini terasa sangat teori ya, nggak kayaknya sih, oh ya jelas lah harus dokumentasi keperawatan harus kelihatan tuh reflektif proses keperawatannya dari mulai assessment sampai evaluation. Jelas gitu. Tapi adik-adik sekalian, kenyataannya di lapangan tidak sesederhana itu, kawan. Jadi membuatnya susah untuk kita bisa lihat sangat clear gitu nursing prosesnya. Oke. Jadi karena rekam medis elektronik itu nggak sekedar kita yang pakai kertas dulunya, ingat masih gambar yang tadi pagi saya tampilkan, ruang rawat yang very hectic.
terus ada kertas-kertasnya, ada dokternya, ada perawatnya gitu. Selama ini kita nulis misalnya, atau adik-adik pada saat sekarang mengerjakan tugas asuhan keperawatan, siapa yang suka tugas asuhan keperawatan? Masa nggak ada yang suka? Mau jadi perawat? Iya, iya suka, suka ya, suka belajar ya kan. Nah, menulis tuh di kertas ya kan, dari asesmennya ada data subjektif apa, data objektif apa, dan seterusnya. Nah, rekam medis elektronik itu tidak sekedar semata-mata memindahkan kertas itu ke komputer kan. Nah, jadi bagaimana caranya supaya easy? Tadi saya juga menyimak ada harapan-harapan yang berhasil dicantolkan tadi di pohon harapan. Ada yang menyampaikan bahwa rekam medis elektronik itu mestinya apa namanya tuh mudah gitu ya, sederhana gitu. Nah, itu jadi untuk bisa mencapai dokumentasi yang berkualitas tinggi ini, poin-poin ini ternyata tidak mudah juga. Oke, poin terakhir yang ada di layar ini sekarang, dokumentasi yang berkualitas tinggi harus retrievable. Ah, ini super very important, sangat penting banget. Retrievable on a permanent basis in a nursing specific manner. Retrievable itu maksudnya bisa diambil gitu datanya. Adik-adik, apa ya contohnya kalau mungkin apa ya? Saya mencari contoh yang paling relate kalau ke kalian apa ya? Oh gini aja misalnya di WhatsApp gitu kita pengen sebenarnya ada misalnya kalian lagi mengerjakan tugas kelompok gitu kan wah diskusinya heboh di grup WA misalnya Dradadadadadada. Terus kita pingin kata-kata yang ada di WA itu diskusinya pengen kita ambil gitu data-data atau informasi atau tulisan atau kalimat whatever yang ada di situ hasil diskusi kita. Nek tidak retrievable kan ya kita ngambilin satu-satu misalnya mudahnya aja di copy, di paste gitu kan. Terus ditaruh jadul banget ya caranya. Nah, semestinya tidak seperti itu. Retrievable itu jadi ada fitur entah suatu tombol atau apapun yang diklik terus datanya bisa diambil gitu. Nah, retrievable. Ingat lagi tadi bahwa perawat itu kan banyak sekali memasukkan data yang paling banyak dibandingkan tenaga kesehatan yang lain gitu kan. Nah, data-data itu penting dan bisa diambil harusnya kalau dokumennya berkualitas tinggi. Oke? Mudah-mudahan clear, tapi kalau tidak clear boleh dicatat dulu nanti kita diskusikan atau sekarang mau angkat tangan bukan menyerah tapi bertanya, silahkan ya. Oke, nah ini saya mau kasih highlight yang tadi di slide sebelumnya ini ada timely. Saya mau kasih highlight contoh kasus yang sangat amat sering terjadi di tempat kita. Oke, tentang timely. Ingat timely tadi maksudnya apa? Pada waktunya. Yang paling bagus, the bestnya adalah real time. Iya nggak? Iya kan? Oke, ini contoh kasusnya. Coba yuk kita sama-sama perhatikan. Apakah ini bagaimana caranya memenuhi kualitas supaya dokumen kita berkualitas adalah supaya timely. Oke nih, contohnya. Yang sudah pernah praktek di rumah sakit pasti bisa relate. Oke, setiap pagi jadwal pemberian antibiotik ke pasien. Ini bayangannya, bayangkan di rawat inap ya. Di rawat inap isinya pasiennya 30 bed, ada 30 bed terus penuh gitu, bor 100%. Oke, ada 30 bed, semuanya penuh, pasiennya ada semua. Oke. Nah, perawatnya yang tugas 3 orang. Kebayang? Sering nggak ketemu kayak gitu? Atau enggak ya? Sering ya? Kayaknya tapi kalau mungkin di rumah sakit di Solo bagus-bagus semua perawatnya banyak gitu ya. Nggak pernah ada kayak gini. Kalau di Jogja banyak. Oke? Nah, setiap pagi itu ada di pasien itu, di ruangan itu, ada jadwal pemberian antibiotik setiap jam 8. Sudah? Oke, kebayang ya situasinya. Nah, kira-kira bagaimana perawat yang 3 orang ini memberikan antibiotik, katakanlah antibiotiknya semua IV intravena gitu, ke 30 pasien, semuanya jam 8 nggak? Bakalan bisa jam 8 nggak? Nggak bisa. Oke, terima kasih dada-dadanya di belakang kelihatan di saya. Ya. Oke, nggak bisa ya. Jam 8. Oke, silangnya. Terima kasih.
nggak akan bisa jam 8. 30 pasien, 3 orang perawatnya. It is impossible, ya kan? Tapi boleh nggak kayak gitu? Kalau misalnya nih, pasien nomor 5, akhirnya pasien nomor 5 itu diberikan antibiotiknya jam 8 lebih 5 menit. Ya, 5 menit boleh lah ya. Boleh nggak? Pasien ke 27, pasien ke 27 jam berapa dikasih antibiotiknya? Misalnya akhirnya dia dapat antibiotiknya jam 8.25. Boleh nggak? Boleh nggak ya? Mari kita pikirkan. Perlu waktu berapa menit? Boleh nggak ya? Ya gimana lagi gitu kan? Bolehlah dikasih gitu kan. Nah sekarang cuma masalahnya adalah dokumentasinya. Nah, kalau misalnya tadi yang sering bertanya nih, atau teman-teman yang aktif, misalnya D, siapa ya tadi ya? Ada D Elva ya. D Elva, mana D Elva? Ding ding, kamera kamera D Elva. Nih, yang nggak nanya jadi, syukur saya nggak pernah nanya, nggak. Soalnya jadi namanya tahunya cuma itu ya. Oke, Delva, misalnya Delva adalah perawat di situ, kemudian memberikan pasien ke 27. Akhirnya, ya, matur nuwun Bapak, mikrofonnya sampai. Ngapunten merepotkan. Oke, Bagus, Bu. gimana gimana? Nah, akhirnya jam Mohon 8 maaf, diulang, Bu. pertanyaannya. Soalnya nggak jelas ya Oh, saya pertanyaannya. belum bertanya memang. Oh ya. Jadi, situasinya sudah paham dulu bahwa misalnya Deva adalah salah satu dari perawat yang bertugas 3 orang ini. Kemudian Ya, jadwal pemberian antibiotiknya jam 8, pasiennya tiga jam puluh. 8. Nah, lalu di pasien nomor 27, akhirnya Delva memberikannya jam 8 lebih 25 menit, katakanlah. Oke? Ya, Jam 8 oke. lebih 25 menit. Wajar atau enggak wajar? Wah, wajar. Wajar, soalnya Wajar. cuma wajar ya. Soalnya cuma Ya, bertiga ya. Tekan ya. pasien nomor berapa tadi? 27 itu ya jam 8 lebih 20. 25 menit itu udah sat set des des gitu kan. Nah, Ya udah cepet. sekarang Delva akan mencatat di dokumen jam berapa antibiotik itu diberikan kepada pasien nomor Eh, 20. Kalau sesuai prinsip yang harus benar, tetap Mhm. menuliskannya 8:25. Sip. Oke, good. Bagus, setuju. Nah, terima kasih Delva. Oke. Terima kasih. Ini pasien ke 30 pertanyaan saya di sini, nggak apa-apa ya. Nah, tapi kenyataannya, percaya atau enggak, iya apa enggak, iya apa iya, nanti mungkin Bapak Ibu dosen yang lebih berpengalaman atau adik-adik pernah juga melihat ini terjadi. Ternyata banyak perawat-perawat kita yang tetap mencatatnya itu jam 8. Betul nggak? Ini kenyataan pahit atau kenyataan getir? Banyak loh, tetap tercatat jam 8. Terutama misalnya yang masih rekam medisnya tidak elektronik ya, waktu saat masih paper dulu gitu. Kalau yang elektronik mungkin ada juga yang tetap ditulisnya jam 8. Kalau misalnya menggunakan yang tadi medication administration system, itu kan dia otomatis ya. Kita nggak usah masukin waktunya tadi jam berapa nulis memberikan obatnya, tapi dia automatically ketika kita scan dia langsung ada timestamp, ada waktunya kelihatan di situ ya jam 8 sesuai sama waktu yang kita berikan. Even bahkan sampai ke misalnya ya jam 8 lebih 17 menit gitu, ya itu kan tercatat karena otomatis. Oke. Nah, tapi kenyataannya masih banyak. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu di forum fraud manager dan mereka Bapak Ibu itu mengiyakan ternyata memang masih banyak terjadi di rumah sakit kita. Walau bagaimanapun karena resepnya itu bilangnya obatnya itu harus diberikan jam 8, walaupun perawat itu memberikannya jam 9, jam 10 tetap ditulisnya jam 8. Kenapa? Karena takut nanti kalau diaudit kita tidak memberikan obat sesuai dengan
seharusnya jam 8. Ya memang nggak sesuai ya. Tapi apa implikasi berikutnya? Mari kita lihat. Nah, kalau implikasinya kemudian fenomena yang masih terjadi di banyak rumah sakit kita ini adalah kalau semestinya jam 8 tidak diberikan jam 8, kemudian evaluasinya tetap tercatat di jam 8, jadi gimana? Ya nggak sesuai pertama tentu. Tadi di Elva sudah sampaikan nggak sesuai dengan prinsip timely, yaitu salah satu prinsip di dokumentasi yang berkualitas. Kemudian datanya berarti valid nggak? Nggak valid. Jadi kalau misalnya kita tulis jam 8, yang sebenarnya itu jam 8 lebih 25 atau bahkan jam 9 atau jam 10, tapi ditulisnya jam 8, berarti apa yang tertulis di rekam medis itu menjadi tidak valid. Sekedar tulisan yang tidak menggambarkan apa yang terjadi sebenarnya. Betul ya? Nah, implikasinya kalau kayak gitu gimana? Artinya data-data yang kita nanti misalnya mau ambil dari rekam medis tadi itu, kalau kita ambil, tadi kan kita banyak diskusi tuh datanya kita ambil, kita analisis, kemudian mungkin bisa dipakai buat AI, kita buat untuk bantu si AI membantu untuk membuat keputusan, untuk merencanakan rencana perawatan berikutnya. Itu jadi nggak valid, nggak sesuai gitu ya. Kalau spesifiknya tentang obatnya, ya kan, kita belajar bagaimana obat itu efeknya. Ada waktu waktu paruh obat, monitoring, evaluasi yang kita lakukan, kan kita basisnya adalah dasarnya mempelajari bagaimana interaksi obat itu di dalam tubuh kita gitu kan. Nek waktunya saja sudah tidak sesuai di catatan, berarti kan nggak match gitu dengan tidak sesuai dengan informasi yang kita punya. Misalnya, oh waktu paruh obat itu sekian menit. Jadi bayangannya nek jam 8 sudah diberikan, jam 8 atau jam 9 itu seharusnya obatnya sudah di dalam itu akan terjadi apa dan seterusnya gitu. Nah itu kan jadi nggak sesuai. Sehingga bagaimana pertanyaan berikutnya adalah efektivitasnya gimana? Ya kan? Nah, efeknya kepada pelayanan yang berikutnya. Kalau di dokumen itu misalnya nanti kemudian dokternya ngelihat, oh oke sudah diberikan jam 8. Terus kan monitor perkembangan pasiennya dan seterusnya. Next care plan-nya berarti jam sekiannya diberikan obat yang lain apa dan seterusnya karena dia sudah mempertimbangkan efek yang tadi obatnya diberikan jam segitu. Padahal itu tidak valid. Karena apa? Cuma ngelihatnya yang ada di rekam medis. Dan semestinya memang cuma melihat di rekam medis itu cukup semestinya kalau datanya valid. Nah, cuman kejadiannya kalau yang tadi barusan kita diskusikan, unfortunately, sayangnya datanya nggak valid. Jadi sebenarnya tidak bisa dijadikan dasar untuk membuat keputusan, gitu ya. Kebayang ya, ternyata masih ada tantangannya di tempat kita itu kejadian. Bahkan di rumah sakit besar sekalipun di sini saya masih melihat itu terjadi, gitu ya. Oke, ini tadi pagi sudah kita bahas, ini juga sudah, insya Allah. Jadi materi yang sekarang mudah-mudahan cepat ya. Senang kan mau pulang cepat ya, mudah-mudahan. Oke, supaya bisa belajar lagi dari resources yang lain. Oke, kalau ini tadi saya sudah singgung tadi pagi contoh, salah satu contoh device atau teknologi yang digunakan perawat untuk memberikan obat. Ini lebih close up ya. Scan-nya tuh kira-kira kayak gitu, tit gitu kan. Namanya Electronic Medication Administration Record atau biasa disebut EMAR. Nah, barcode-nya itu namanya BCMA. Jadi tadi Nursaldi sudah banyak memborbardir adik-adik semua dengan istilah-istilah yang banyak. Ada beberapa nanti terulang lagi di sini dan saya juga mau kenalkan juga ini. Jadi nanti adik-adik yang ikut alumni ya, alumni pelatihan ini pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah-istilah ini ya. Nanti ketika ketemu di rumah sakit, ada BCMA, ada IMAR, IMAR, ada BC, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita menyinggung terkait dengan syarat legalnya dokumentasi keperawatan. Dokumentasi keperawatan itu harus berpusat pada asesmen perawat dan rencana perawatan yang harus dilakukan. Oke, nah itu tuh core-nya perawat gitu. Jangan sampai kita itu mendokumentasikan malah pekerjaannya profesi lain, gitu ya.
Jadi pekerjaan perawat sendiri malah tidak terdokumentasikan. Jadi kesannya kayak kita nggak ngapa-ngapain gitu. Padahal perawat itu yang biasanya sampai nggak sempat duduk ya, tapi nggak tercatat. Nah ini yang masih menjadi challenge atau tantangan untuk rekam medis elektronik itu bagaimana supaya rekam medis elektronik itu dibuat, didesain sedemikian rupa sehingga catatan keperawatan itu bisa kelihatan dengan jelas. Oh, ini nurse-nya melakukan A, B, C, D, E. Progres klinis pasiennya A, B, C, D, E itu kelihatan jelas gitu. Nah, itu masih challenging. Em, Kalau penyedia-penyedia rekam medis elektronik yang sudah profesional, sudah bertahun-tahun pengalamannya, biasanya mereka punya produk rekam medis elektronik yang biasanya dibeli, disubscribe oleh rumah sakit, biasanya di negara maju, itu mereka sudah sangat advance, em, tapi biasanya mahal. Mahal ya. Kita masih berproses. Mudah-mudahan banyak kok orang-orang Indonesia yang eligible dan orang-orang Indonesia yang luar biasa kompetensinya, engineer-engineer kita bisa mendesain itu. Tinggal kita sebagai perawat itu mau untuk terlibat dari awal. Dari awal pengembangannya gitu ya. Dan kalau misalnya nanti adik-adik ketika, ini kan masanya kalau adik-adik yang sekarang masih di tingkat 2 ya, ketika lulus insya Allah rumah sakit tempat adik-adik bekerja itu udah pakai rekam medis elektronik. Jadi mungkin de- adik-adik kenalnya udah bukan dari awal lagi, tapi udah di tengah-tengah gitu. Nah, walaupun demikian, kok nggak dari awal nih saya di tengah-tengah tetap harusnya eager atau semangat untuk berkontribusi ya. Seperti tadi saya sampaikan, kalau ada sesuatu yang hmm, kok tidak sesuai nih dengan alur kerja kita sebagai perawat, ya sampaikan gitu ya. Jadi biar enak semuanya. Oke, yang kedua, syarat legalnya adalah dokumentasi keperawatan itu harus mencerminkan semua kondisi. Semua kondisi maksudnya si pasien ini perawatan sebelumnya kelihatan, perawatan yang sekarang yang baru juga kelihatan gitu. Jadi jangan sampai hilang atau yang nggak kelihatan perjalanannya gitu. Oke, yang berikutnya, eh, jika pasien atau residen membutuhkan perawatan berkelanjutan atau pasien maksudnya ya ini pasien membutuhkan perawatan yang berkelanjutan, pengaturan harus dibuat di rekam medis itu mestinya kelihatan. Jadi kalau ini diperbarui secara berkala. Lebih tepatnya lagi ya dia real time akan kelihatan time by time-nya, kelihatan progresnya gitu. Kita sebagai user, perawat melihat data-data yang dimasukkan tadi jam sekian dan seterusnya tuh bisa kita bisa melihat continuity-nya. Oke. Nah, meskipun perawat harus menjaga kerahasiaan pasien, ini yang perlu adik-adik ketahui juga terkait dengan syarat legal. Kadang-kadang kita itu diminta untuk mengungkapkan informasi tertentu, misalnya ketika perawatan darurat atau misalnya ada urusan hukum gitu ya. Nanti adik-adik ketika disumpah menjadi perawat itu di dalam salah satu sumpahnya kita menjaga kerahasiaan pasien. Tetapi kecuali memang kita misalnya diminta sebagai saksi ahli misalnya gitu ya, memang sebagai perawat yang merawat pasien yang bersangkutan untuk menyampaikan kepada memang pihak-pihak yang berkaitan ya, tidak kepada semua orang, apalagi media sosial yang tadi sempat dibahas ya, adik-adik bahas gitu ya. Itu tentang legalnya. Selain itu, yang ini di-highlight lagi, diulangi lagi setelah tadi di awal kita bicara tentang dokumentasi yang berkualitas sebagai syarat legalnya, dokumentasi keperawatan itu harus akurat, valid, jelas dan terbaca gitu ya. Nah, karena tiga syarat ini nih, akurat, jelas, dan terbaca, banyak sekarang akhirnya penggunaan komputer rekam medis elektronik itu sudah bukan menjadi negosiasi lagi, udah kebutuhan ya, sudah kebutuhan kita semua. Oke, nah tadi prinsip pertama bahwa dokumentasi keperawatan itu harus berkualitas dengan syarat-syarat legalnya yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, berikutnya prinsip kedua ini maksudnya kedua dari si siapa masih ingat tadi Mbak siapa yang membuat guideline ini adalah ANA. ANA ya, American Nurses Association. Prinsip kedua, education and training. Jadi ada apa namanya prinsip-prinsip education atau tahapan pendidikan dan pelatihan yang ada di sana di dalam dokumentasi bisa digunakan untuk pendidikan dan pelatihan. Selain itu juga perawat-perawat baru, perawat yang sudah lama itu ada training-training untuk update.
dokumentasi keperawatan. Prinsip ketiga, policies and procedures. Ini dua prinsip ini saya gabungkan karena kita tidak akan terlalu banyak meng-highlight di sini ya, tetapi adik-adik perlu ketahui ada beberapa prinsip ini dari panduan yang dibuat oleh anak. Oke, policies and procedures artinya tuh ya regulasinya tuh jelas. Jadi di dalam sebuah organisasi seperti rumah sakit itu adik-adik sekalian adalah organisasi yang paling kompleks di antara organisasi-organisasi yang ada di dunia ini. Oke, jadi dikatakan gitu, karena ya macam-macam lah ya isinya. Nah, regulasinya harus jelas, dokumentasi keperawatannya harus jelas seperti yang ada saat ini di Indonesia. Tadi landscape-nya sudah diceritakan Saldi ya, di Kementerian Kesehatan kita harus ada regulasi-regulasi tertentu, rekam medis harus pakai yang seperti apa, kemudian standar dokumentasinya bagaimana gitu, itu selalu diupdate dan berkembang terus. Maka ingat tadi bagaimana PR adik-adik semua untuk selalu meningkatkan literasi digital adalah salah satunya selalu membaca update aturan-aturan yang terbaru gitu ya. Nah itu karena kaitannya juga dengan ini kalau kita nggak tahu aturan yang terbaru, bisa-bisa salah kita mencatatnya gitu ya, termasuk prosedur SOP. Oke, lanjut ya. Prinsip keempat adalah protection system. Besok akan lebih banyak dibahas oleh sekali lagi Nurse Diki terkait dengan keamanan proteksi yang tadi Pak Herbas juga sudah Pak Her menanyakan ya tentang keamanan ini. Nah, jadi perlindungan itu antara lain bisa harus didesain dan dibangun dalam sistem dokumentasi itu untuk menjamin apa saja. Satu, keamanan data, keamanan perlindungan untuk perlindungan informasinya pasien, kerahasiaan informasi pasien, kerahasiaan dari informasinya dari si profesionalnya itu sendiri, dari tenaga kesehatannya. Kemudian kerahasiaan informasi organisasinya. Itu hal-hal itu yang besok mungkin akan lebih banyak dibahas secara detail oleh Nurse Diki terkait dengan ini ya. Tapi adik-adik sekarang sudah saya spill dulu nih apa-apa saja ya aspek-aspek yang diperhatikan terkait dengan keamanan data. Jadi pasiennya sendiri, kemudian informasi tentang pasien ya semuanya, kemudian informasi tentang providernya, provider itu maksudnya penyedia kesehatan ya, klinisi, dokternya, perawatnya, farmasisnya, dietitiannya, fisioterapisnya gitulah ya. Kemudian informasi tentang organisasinya juga. Oke. Itu ada sistemnya. Nah, prinsip kelima, tadi kita ingat ya sudah sampai keempat. Yang kelima adalah tentang documentation entries atau entry dokumentasi. Sekali lagi diulangi lagi harus akurat, valid dan lengkap. Nah, yang berikutnya adalah authenticated. Artinya itu tuh dipastikan kebenarannya. Dipastikan kebenarannya termasuk siapa yang menuliskan data, yang masukin data, yang entry data itu kelihatan, tahu siapa yang nulis. Misalnya yang tadi lagi ada namanya siapa tadi ada Delta, ada Elsa, ada Oki ya. Jadi baru itu nanti mudah-mudahan yang kenalan lebih banyak lagi ya supaya saya nggak cuma tahu tiga nama itu. Oke? Jadi misalnya saya mau memasukkan data pasien saya kan saya login dulu. Itu adalah teknis sistem di mana sistem itu akan mengidentifikasi atau merecord siapa yang memasukkan data. Kan kita login, jadi otomatis nama kita ada di situ ya. Kemudian tidak ada yang ditambahkan. Nah, kalau rekam medis elektronik itu untuk memasukkan data pasien kita harus login, masukkan password sehingga si sistem itu tahu kan tercatat yang menulis itu kita, misalnya saya, nama saya Aryani gitu. Ketika diaudit, ingat ya tadi ada auditable. Ketika diaudit, misalnya ada satu pasien tertentu, pasiennya katakanlah meninggal gitu. Terus keluarganya nggak puas nih harus ada diusut, jangan-jangan memang keluarga saya ini tidak dirawat dengan baik gitu di rumah sakit. Itu terjadi betul-betul terjadi. Ada pernah kejadian yang sampai perawatnya itu dibawa ke pengadilan dan akhirnya license-nya itu dicabut. Itu terjadi di negara seperti Amerika Serikat yang katanya dokumentasi urusan administratif kalau di sana tuh super rigid gitu.
apa kabar di Indonesia ya? Akan banyak sekali kemungkinan-kemungkinan terjadi seperti itu gitu. Em, nah itu betul-betul kejadian. Kalau adik-adik em, searching itu ada namanya Rodonda, nurse-nya itu namanya itu. Itu ada di 2020 apa ya kalau saya tidak salah itu kasusnya 2021 atau 2022 gitu. Nah, jadi kan kelihatan yang nulis itu siapa nih perawatnya melakukan apa pada pasien tersebut gitu kelihatan. Nah, sekarang berarti kalau misalnya seperti itu boleh nggak saya perawat yang memang sudah pegawai tetap gitu di sana. Saya perawat klinis 3 di rumah sakit PK3. Dek pernah dengar ya istilah itu di jenjang karir perawat. Nah, ada siapa ya di situ ada Oki. Nah, mahasiswa keperawatan. Sangat semangat untuk merawat pasien dan juga semangat untuk mempelajari rekam medis elektronik. Nah, sedangkan saya, Nurse Aryani ini sibuknya luar biasa misalnya. Boleh nggak Deoki menggantikan? Tapi kan Deoki mahasiswa, nggak punya akun, nggak punya password untuk masuk ke rekam medis elektronik. Nggak apa-apa, Nurse, saya bantu untuk dokumentasikan gitu. Kira-kira boleh nggak? Nah, udah bisa saya lihat ya. Boleh nggak? Nggak boleh ya. Jadi nanti kan yang tercatat namanya itu, namanya saya. Sedangkan yang melakukan perawatan misalnya tadi DOK gitu. Jadi nggak bisa melihat siapa yang betul-betul melakukan. Jadi nggak boleh pinjam-pinjaman akun, password. Yang mana sekali lagi fun fact atau sad fact ya. Fakta menyenangkan, fun fact. Fakta menyedihkan adalah masih ada kok sampai saat ini. Atau mungkin adik-adik pernah melihat juga ada username password itu ditempel di komputer dinner station. Pernah lihat kayak gitu? Nah, itu bahaya sekali ya. Tapi masih terjadi. Artinya apa? Artinya teman-teman perawat belum terlalu paham, belum terlalu memahami esensi dari username dan password itu. Nah, sekarang adik-adik di sini sudah belajar kenapa pentingnya. Contoh yang paling sederhana, paling kelihatan tadi tentang audit. Kan serem ya. Nanti kalau nama kita dipakai, terus kita yang kena, padahal bukan kita yang pelakunya gitu. Oke. Nah, jadi authenticated, autentik informasinya itu memang jelas sesuai kebenarannya, penulisnya bisa teridentifikasi dan tidak ada yang ditambahkan. Oke. Kemudian prinsip documentation entries ini adalah termasuk tentang tanggal, waktu, kemudian orang yang melakukan entry sekali lagi legible atau readable bisa dibaca. Kemudian dibuat dengan menggunakan standardized terminologi termasuk akronim dan simbol. Jadi apa tadi sempat saya dengar ada diskusi tentang interoperability, maknanya satu sistem bisa komunikasi, bisa tuker-tukeran data dengan sistem yang lain gitu. Nah, nggak bisa tuh komunikasi kalau bahasanya tidak saling dimengerti kan. Misalnya saya, misalnya ada adik bicara bahasa Indonesia, saya bicara bahasa Jawa. Kalau adik-adik nggak paham bahasa Jawa kan jadi nggak bisa saling berkomunikasi. Jadi ada standardized, sederhananya gitu, standardized tentang bahasa tadi standardized terminologi. Terminologinya harus terstandar sama. Nah, ini juga masih sebenarnya menjadi perbincangan, diskusi, masih dalam pengembangan, utamanya terkait dengan dokumentasi keperawatan di Indonesia. Karena kita punya beberapa standar terminologi untuk dokumentasi keperawatan. Siapa yang pernah dengar SDKI, SIKI, SLKI? Siapa yang pernah dengar angkat tangan? Oh, belum pernah dengar ya. Udah belajar nggak? Oke, angkat tangan, tangannya ada. Oke, pernah dengar ya. Tapi misalnya pernah dengar juga nggak Nanda, Nikno, pernah dengar? Oke, pernah. Ada lagi standar yang lain, ICNP, CCP, dan macam-macam. Itu adalah salah banyak beberapa contoh terminologi standar yang itu semestinya dibuat standarnya sehingga ketika kita entry data itu kita jelas menggunakan standar yang mana. Termasuk akronim, simbol. Mungkin adik-adik kalau membaca rekam medis elektronik zaman saya dulu sih apa namanya rekam medis yang kertas gitu ada akronim-akronim yang ketika saya menjadi mahasiswa itu enggak paham ya Kiki maksudnya opo gitu ya. Ini apa sih maksudnya kalimat di dalam riwayat kesehatan pasien itu kok nggak dimengerti semua karena isinya singkatan semua.
Pernah nggak mengalami hal itu ya? Kalau bagi insan rumah sakitnya mereka udah tahu oh, singkatan ini maknanya apa sehingga bisa paham. Nah, kita mahasiswa ini apa singkatan semua ya. Nah, termasuk itu jadi harus ada standarnya. Oke? Nah, saya mau highlight utamanya terkait dengan ini, prinsip etika dalam dokumentasi electronic medical record ya. Udah kebayang ya tadi beberapa di prinsip-prinsip prinsip keempat, prinsip kelima, prinsip pertama, ada hal-hal yang mudah-mudahan adik-adik bisa tangkap dengan jelas. Nah, kita mau masuk ke ini dan nanti ada kasus ya. Nah, prinsip-prinsip etik ini misalnya otonomi. Otonomi itu adalah eh, pasien memiliki otonomi, perawat memiliki otonomi, tidak dipaksa, tidak ada paksaan dari siapapun. Beneficence, beneficence ini adalah apa? Ada yang tahu? Beneficence adalah baik prinsipnya ya membawa kebaikan gitu. Nah, kalau contohnya yang tadi eh, tentang pemberian antibiotik diberikannya jam 8 lebih 25 atau jam 9 diberikan antibiotiknya tapi dicatatnya jam 8 tetap tertulis diberikan jam 8 itu berarti tidak memberikan manfaat. Keadilan ya siapapun mau anak pejabat, anak petani ya tetaplah rekam medisnya kalau kita tuliskan itu ya sama, lengkap ya harus lengkap semuanya, nggak kemudian anak pejabat harus lengkap, kemudian anak petani jadi nggak lengkap contohnya ya, kayak gitu. Contoh paling ekstrim. Kemudian tidak merugikan, seperti yang tadi contohnya, tidak merugikan pasiennya, tidak merugikan perawatnya atau tenaga kesehatan lain. Jujur, veracity, harus jujur, termasuk yang tadi jam 8 sama jam 9 itu jadi nggak jujur ya. Kerahasiaan, confidentiality kita harus menjaga, itu salah satu prinsip etik kerahasiaan-kerahasiaan yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, ini ada case. Oke, silakan teman-teman lihat layarnya sekarang. Kalau yang mencatat, pulpennya ditaruh dulu. Nah, kita lihat layarnya. Ada gambar apa sekarang kelihatan di layarnya, adik-adik? Gambarnya komputer ya, betul ya? Oke. Ini adalah gambar real di nurse station, tapi udah lama sih yang lalu ini di nurse station tempat saya belajar dulu. Ada rekam medis elektronik situ ya kelihatan. Oke, sekarang lihat. Ding ding. Nah, ini ada kasus. Contoh, ayo dibaca. Siapa yang mau bantu baca saya? Siapa yang mau bantu saya membaca? Boleh adik-adik dibaca. Ini soalnya relate banget nih sama Wong Solo ketok eh. Boleh dong dibantuin baca? Boleh mikrofonnya dilempar? Jangan dilempar juga ya. Silakan. Ada yang mau bantu baca? Siapa yang suka baca novel? Nah, ini dibaca dengan intonasi yang sesuai ya. Yuk, yuk, yuk. Yang suka baca komik? Waduh, ini banget. Enggak deh. Yang nggak suka baca komik juga boleh. Oke. Mm-mm. Mbak, anu bojone koncoku apa nang ruang ICU ya, Mbak? Coba didelok kondisinya piye ya? Mesakne anaknya jadi cilik-cilik oh, Mbak Mantap, mantap. Makasih ya. Aduh, siapa tadi belum kenalan? Dini Novita, tingkat 3. Weh, udah mau lulus ya Mbak Dini? Insya Allah. Matur nuwun ya Mbak, sangat pas sekali ya dengan bayangan saya. Udah, oke ya. Nangkep ya situasinya. Terus gimana dong kalau jadi perawat yang ditembung gitu sama Mbak Dini gimana? Waduh, Ini diliatin nggak? Mbak, Ini ceritanya ya. Apa kita atau Mbak Dini itu bekerjanya tidak di ruang ICU. Nah, Oh, gitu. ini jawab pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, atau bahasa Bahasa apa ini? Inggris. Bahasa Inggris. Yes, officially, of course, of course. Of course. Oke, of course dilihatin ya. Yes, yes, yes. Hmm. Eh, jadi yang Mm-mm. pertama kita
menanyakan dulu kan, Mbak. Mm-mm. Menanyakan dulu itu atas nama pasien siapa dan Hmm. biasanya kan ditanyakan dulu nama sama alamat. Oke. Lalu nanti kita kalau beda ruang kita bisa membantu dengan menelpon. Jadi, oh, oleh kan, Mm-mm. ya kan iso. Kalau kalau yo kita bisa membantu dengan menelpon di nomor ya biasanya kan ada nomor yang disediakan atau kita bisa Mm-mm. membantu mengecek itu lewat apa itu ya? Lewat komputer. Ya, seperti itu. Oh, Dengan ini apa? dengan Kan tadi kan menanyakan nama, mm-mm. alamat. Biasanya Ya. kan kalau di komputer itu kita ketik dulu nama sama alamatnya. Mm. Biasanya itu nanti ada muncul muncul apa ya? Aku lali. Muncul datanya. Ya, muncul data. Lalu kita bisa Mm. bisa ya bisa memberitahu yang boleh diketahui secara umum saja, tapi tidak semuanya. Ngono wae. Hmm. Karena menjaga rahasia. Oke, menjaga rahasia tapi tetap dibantu dikasih tahu ya, gitu. Ya, Gitu Mbak Dini. kondisinya seperti ini. Ya, Oh, begitu. kondisinya seperti ini. Oke. Lah, Dek, lah Ha-ha. coba di sini Ada piye? pendapat yang lain atau mau Nah, menambahkan? ngocoh, Hen. Gimana Mbak Anu bojone koncoku opnam ning ruang ICU. Coba didelokkan di sini piye. Oke. Ada tambahan? Ada tambahan? Atau mungkin jangan-jangan ada pendapat yang lain? Gimana kalau gini. Jadi ini kan orang luar minta gitu. Nah terus Mbak tadi tuh yang minta itu kan kalau Mbak Dini yang minta ya, jadi orang luar. Nah nurse yang ada di dalam siapa ya? Aduh susah ya nggak tahu namanya satu-satu ini. Eh, kita yang mau menjawab ini adalah dia bekerjanya tidak di ruang ICU. Oke, tadi kalau tadi yang jawab tadi Dek Dini bukan ya? Dek Dini ya? Yang tadi data, terus nanti kan dilihat di komputer ada tuh, gitu ya? Oke. Ada pendapat lain? Atau mau menambahkan? Bagaimana nih kalau ada permintaan kayak gini? Belum ada pendapat yang lain? Sama? Oke. Persis ya, kayak gini ya tadi jawabannya Dek Dini ya. Coba boleh dibacain yang kuning di cloud kuning. Salah. Boleh dong dibacain. Yo coba kene tak delok sik ya, Mbak. Iso kok didelok saka komputer iki, sekedap. Ya, nah, gimana adik-adik setuju nggak dengan praktek semacam ini? Apa tidak? Oh, Nggak sopan, saya dengar ada yang teriak nggak sopan. Apalagi, oh, kokoku boleh? Mesaknya loh, anaknya jeh cilek-cilek. Karena dia nggak merawat pasiennya langsung, dia nggak ada di ruangan itu, tapi bisa kok dilihat di komputernya. Setuju? Oh, mesaknya setuju lah Bu, nggak apa-apa gitu ya. Setuju? Ada pendapat lain? Izin menjawab, Mbak. Bu Siapakah Ariana. ini? Bu Aryani Siapakah? Elva. Oh, di Elva silahkan. Ya, izin menjawab untuk menurut saya ini yang pertama perawatnya tidak sopan karena mengikuti bahasa daerah sama-sama bahasa Jawa gitu. Tidaknya menggunakan bahasa Indonesia untuk sopan ya etikanya. Kemudian untuk prinsip etik kode etik perawat kan ada menjaga kerahasiaan atau confident ya itu. Jadi menjaga kerahasiaan pasien. Setuju dengan pendapat Mbak
Mbak Dini, tapi sedikit menambahkan, tadi kan bisa ditanyakan nama dan nomor rekam medisnya untuk mencari di mana ruangan pasien berada. Tapi apa namanya, semisal nanti si orang tersebut datang ke ruangan tersebut, pasti dari perawat di sana akan melihat apakah orang tersebut itu merupakan keluarga atau bukan. Jadi semisal ada Hmm. sangkut paut dengan pasien yang mungkin bisa mempengaruhi kondisi pasien, bisa dibicarakan, tapi kalau bukan atau tidak ada sangkut pautnya, maka itu menjadi kerahasiaan daripada data pasien. Sekian, terima kasih. Oke. Nah ini kalau terima kasih De Elva. Kalau ini kira orang yang nanya ini siapanya ya kira-kira? Kelihatan kan ya? Keluarganya bukan? Bukan, kan itu temannya, bojone Bocor kodok. telepon Ya, kamu. temannya, iya. Jadi nggak ada sangkut pautnya ya. Betul. Oke, jadi dari sini kita bisa identifikasi beberapa isu. Oke, yang pertama tadi bahwa terima kasih Dek Elva, Dek Dini dan teman-teman yang sempat teriak-teriak tadi. Emang iya, nggak tahu mungkin saya berharap di situ teriak-teriak biar rame. Yang pertama kita identifikasi tadi sudah sangat clear. Terima kasih dijelaskan terkait dengan confidentiality data bahwa kita tidak boleh semudah itu ya memberikan informasi kepada seseorang. Tadi ya kalau Delva meng-highlight ini keluarganya atau bukan, kemudian ada memang berwenang atau tidak gitu. Nah, di dalam biasanya ketika pasien itu masuk admisi dirawat di rumah sakit itu ada inform consent ya yang menyatakan bahwa menanyakan pasien ini si pasien karena data itu kan haknya ada di pasien ya. Pasiennya ditanya siapa saja pihak-pihak entah itu keluarga atau bukan keluarga yang boleh mendapatkan informasi tentang Anda sebagai pasien itu pihak-pihak siapa saja gitu. Jadi pihak rumah sakit dalam hal ini termasuk kita tentunya perawat akan mempelajari hal itu gitu. Jadi Diberikan pasien nanti kita di ini luar center untuk siapa nanti nih kota. yang boleh Ini saya bersama si pasien itu teman-temannya boleh sudah dijelaskan saya adalah medis, kita saya boleh perawat dan memberikan kemudian saya informasi bawa tentang alat dia medis. kepada siapa Ya, saja. Itu dia ini karena yang urusan nyawa ya. Semuanya sepakat ya. Ini pertolongan darurat. Dengan ikhlas tulus semuanya saya menolong juga karena ikhlas tanpa pamrih. sampaikan tadi ya adalah confidentiality. Jadi kita perlu sangat amat berhati-hati. Oke. Oke. Yang kedua terkait dengan isu accountability, tanggung jawab kita sebagai perawat. Kita ada nggak sih sangkut pautnya sama pasien ini? Ini pasiennya udah clear. Si konconya tadi itu, dia tahu bojonya, bojonya, apa, suaminya, istrinya ya, bojo itu bisa dodonya. Temannya itu dirawat di ICU. Sedangkan kita ini tadi yang di telepon itu, lewat telepon nih ceritanya, tidak di ICU. Nah, apakah kita punya tanggung jawab, wewenang untuk mengetahui pasien itu? Nah, itu isu kedua. Jadi kayak ya ampun kepo boleh sih, tapi kepo yang kayak gitu kayaknya beresiko. Beresiko terkait dengan sekali lagi confidentiality data pasien. Jadi kalau adik-adik masih ingat pengalaman yang tadi pagi saya ceritakan bahwa saya saja ketika mau akses obat ya, tadi di ruang penyimpanan obat saya harus meyakinkan saya bahwa yang akan keluar datanya di rekam medis elektronik saya itu adalah hanya pasien-pasien yang ditanggung jawabi saya. Alah, pasien yang di bawah tanggung jawab saya. Misalnya kalau di tempat saya belajar dulu di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Chicago itu, kalau dalam satu ruangan ada katakanlah 25 pasien, kami yang bertugas ada 5 perawat pagi gitu. Ya sudah 25 itu dibagi berlima, jadi masing-masing megang 5 pasien. Nah, yang saya hanya bisa lihat yang pasien yang hanya yang bisa saya lihat di rekam medis elektronik itu hanya yang pasien yang saya pegang atas kelolaan saya gitu. Jadi, lah ini
uduk sopo-sopo gitu, bukan di ruangannya pula gitu kan, malah di ruangan yang lain. Artinya ini isu ya kan poinnya. Jadi ternyata kadang-kadang keramahan kita yang orang Indonesia terkenal super paling ramah di dunia itu harus berhati-hati loh terhadap yang kayak gini. Kita menganggap hal ini ya biasa, mengkoncone ya dibantu mesakne gitu ya. Tadi udah ada tambahan mesakne anaknya cilik-cilik gitu ya. Itu kita mesti berhati-hati. Isu yang ketiga adalah tadi isu confidentiality, yang kedua isu tentang accountability kita sebagai perawat. Isu yang ketiga ada pada si sistem rekam medisnya sendiri. Apa isunya? Ada yang bisa meng-highlight. Jadi sistemnya itu yang mestinya kudune, mestinya itu ya seperti yang tadi, harusnya ya nggak setiap orang bisa asal ngepoin punyanya orang, gitu kan. Misalnya pasien yang bukan di bawah tanggung jawab perawatannya dia, itu ya semestinya tuh nggak bisa diakses gitu. Jadi ada besok, sekali lagi besok akan dibahas lebih detail ya tentang keamanan data oleh Nurse Diki. Nah, itu ada at least ada tiga isu itu yang tampak gitu ya. Mudah-mudahan clear gimana? Kalau menjawab pakai bahasa Jawa, nggak boleh ya, harusnya nggak. Emang bahasa Jawa itu nggak sopan ya? Nek bahasa Jawa kromo. Ya, itu masalah culture. Kadang-kadang kalau saya berpendapat, mungkin adik-adik punya pendapat lain, ketika kita berusaha membangun kepercayaan, eh, building relationship, trust dengan pasien itu memang kita berusaha berkomunikasi sama sesuai dengan mereka gitu ya. Ya, itu hal lain mungkin. Intinya bahasa sih sebenarnya kalau menurut pendapat saya tidak masalah selama itu memang bisa dipahami. Justru ketika kita menggunakan bahasa yang berbeda tetapi tidak dipahami oleh lawan bicara kita, nah itu bisa membahayakan. Oke, gitu. Terima kasih diskusinya. Ada Dek Dini, Dek Elva yang tertangkap layar saya. Berikutnya sudah siap? Yang berikutnya nih masih ada lagi komik berikutnya. Oke, siap. Perhatikan layar. Perhatikan layar. Eh, belum. Masih tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Harusnya ini tadi yang tampil. Tampilnya. Oke. Lanjut. Nah, di sebuah rumah sakit, titik, titik, titik. Ya, pokoknya sebuah rumah, sebuah rumah sakit lah ya. Ada tampil gambar. Siapakah dia? Boleh ditebak. Yang pegang mikrofon boleh langsung tebak. Atau yang mau nebak tapi nggak megang mikrofon, boleh diambil mikrofonnya. Siapakah dia? Siapa? Ayo, jangan malu-malu mikrofonnya. Siapa? Dokter. Dokter ya? Wah, stigmatized nih. Ya, nggak apa-apa ya. Betul, ini ceritanya dokternya. Oke, kita lihat ya. Siap-siap kasusnya. Bukan kasus sih, situasi. Jeng, jeng. Boleh saya minta tolong seseorang membacakan lagi? Nah, ini sopan ini kalau ini ya, pakai bahasa Indonesia. Boleh siapa yang ingin bantu membacakan? Tidak perlu malu-malu. Yuk, siapa yang mau membacakan? Nah, oke, kamera sudah berpindah. Berkenalan dulu. Baik, perkenalkan nama saya Baby Fairindira dari tingkat 2. Panggilannya Biasa siapa, dipa- Dek? biasa dipanggil Baby. Baby. Oke. Baby. Yuk, Mbak, Dek Baby. Izin membaca, izin membaca ya, Mbak. Ya. Tolong ya dituliskan di komputer saya yang tadi visit saya. Saya tidak sempat setelah ditunggu pasien. Saya di klinik sudah tahu kan username dan password saya. Nah, oke. Kayaknya yang lain masih ada yang gemes. Ah, ini intonasinya kurang sesuai. Ayo, siapa yang mau baca dengan intonasi yang sesuai?
Cek. Ya, cek Halo, cek. boleh saya ulang? Boleh Jadi boleh. gini, tolong ya dituliskan di komputer yang tadi visit saya. Saya tidak sempat selak ditunggu pasien yang di klinik. Sudah tahu kan username dan password saya? Ya. Oke, terima kasih Dek Baby dan Dek Oki ya. Oke, ya jempol. Oke, siap. Nah, tahu jawabannya kira-kira apa? Harusnya gimana? Enggak. Jawabannya kira-kira apa dulu? Baik, dok. Yes, betul sekali. Siap, baik. Tapi Siap. sebentar, boleh nggak sih kayak gitu? Nggak boleh. Oke, ada Ultraman ya. Ini Ultraman tidak boleh. Terima Kan kasih gini. tanda Ultraman-nya. Oh, Ultraman gini ya. Aduh, diprotes saya. Bukan. Iya, iya, sorry, sorry. Maaf, maaf, maaf. Ya, pokoknya gitu. Oke, yes, betul. Nggak boleh. Kita tadi sudah mention ya, username, password itu sangat-sangat sacred, sangat sakral. Itu punya kita, identitas kita. Jadi ya nggak boleh. Tapi kenyataannya di rumah sakit ada nggak yang kayak gini? Banyak, banyak sekali, banyak sekali. Nah, jadi gimana dong? Kok banyak sih kayak gitu? Jadi prinsip dokumentasinya di mana? Kita udah pakai rekam medis elektronik gitu ya. Eh, ya, nanti sisi aspek legal hukumnya bagaimana gitu. Oke. Nah, jadi itu beberapa kenyataan Halo, kenyataan. sorry, Mbak Ya, Ariana, Pak yes, Her, Pak monggo. Her. Pak Her, Oke, pripun Pak Her? ya, siap. Kalau yang terjadi seperti itu, ini kenyataannya sering terjadi, padahal nggak Yes, benar. Terus siapa betul. yang harus disalahkan? Kemudian siapa yang harus bertanggung jawab? Aduh, susah ini. Siapa yang mau bertanggung jawab? Waduh, semasa hukum di tempat kita juga berantakan. Ya nggak sih? Waduh, saya jadi curhat. Ya, harus bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab? Di masa sekarang ini, jadi satu hal yang kita, menurut saya Pak Her, mohon izin, hmm, menjadi observasinya ya, bahwa yang namanya perubahan, transformasi dari kertas ke rekam medis elektronik, dari tradisional menjadi digital, dari nggak otomatis menjadi otomatis, itu ternyata tidak hanya bukan hanya perkara merubah kertas menjadi komputer. Setuju enggak? Jadi ini perkara budaya. Jadi, nah, perkara budaya ini yang mestinya kita harus tingkatkan setiap harinya. Kita perlu didik adik-adik mahasiswa kita, teman-teman kita tumbuhkan awareness bersama-sama, kesadaran bersama-sama bahwa hal ini tuh ndak boleh gitu. Nah, mungkin ada teman-teman yang memang ndak tahu gitu. Ya ini wajar aja, wong. Yo saling bantu, piye timbangannya daripada nggak lengkap dokumentasinya gitu ya kan, jadi ya sudahlah saya bantu, tapi tidak berpikir lebih jauh ini masalah akuntabilitas, legalitas dan hukum gitu. Nah, atau bahkan sebenarnya tahu tapi gimana ya, angel ya, susah gitu dokternya ya selak menyang kemana-mana. Nah, artinya menjadi tanggung jawab siapa? Menurut saya menjadi tanggung jawab kita bersama di apapun peran kita. Bagi manajemen rumah sakit tentunya membuat policy, membuat regulasi yang mana bisa mencegah hal ini terjadi. Melakukan assessment, apa sih yang sebenarnya masalah di grassroots itu? Apakah dokternya nggak paham, perawatnya nggak paham, atau mereka paham tapi nggak bisa? Kalau nggak paham, solusinya gampang, ya dikasih tahu, dikasih pelatihan, dikasih training gitu, nggih. Tapi kalau yang agak rumit itu, kalau sebenarnya mereka tahu, mereka paham, Juk, terus bagaimana solusinya, intervensinya apa? Kita perlu gali lebih dalam lagi sebagai manajemen, nggih, di manajemen rumah sakit gitu. Masalahnya apa? Oh, terlalu sibuk. Oh, atau dokternya tadi kalau di dalam situasi ini dia selak mau ditunggu di klinik yang lain. Berarti, oh mungkin harus ada batasan praktek misalnya. Atau
lihat lagi, misalnya di sisi environment, lingkungan, workflow, alur kerjanya. Jangan-jangan memang alur kerja di tempat kita itu tidak mengizinkan provider atau tenaga kesehatan itu menuliskan dengan nggak sempet gitu, saking misalnya burnya tinggi atau justru bahkan sistemnya yang tidak mudah sehingga walah rumit gitu, atau misalnya ribet lah bertahap-tahapan. Nah, itu kan perlu dievaluasi sistemnya. Jadi itu contoh misalnya tanggung jawab di level di manajemen rumah sakit. Nah, kemudian di level perawatnya itu sendiri atau dokternya sendiri, ya mestinya sebagai seorang profesional yang mana sangat menyadari sistem kesehatan kita ini bertransformasi menggunakan sistem digital seperti yang adik-adik dan Bapak Ibu sekarang lakukan adalah mengedukasi diri gitu. Apa-apa saja yang harus saya perhatikan, mengikuti pelatihan, melakukan workshop. Intinya memperkaya ilmu gitu bahwa oh ternyata yang kayak gini nggak bisa dan seterusnya. Bagi kita, saya misalnya yang di institusi pendidikan, saya bertanggung jawab untuk mengedukasi mahasiswa saya, adik-adik mahasiswa untuk mengetahui hal ini jangan sampai kejadian. Dan yang juga penting menurut saya selain pengetahuan itu juga mental. Jadi confident, kepercayaan diri mental bahwa ketika kita, saya, adik-adik tahu nanti sebagai apalagi yang susah itu misalnya sebagai nurse baru, sebagai perawat baru ya, kita tahu itu tuh nggak boleh, tapi caranya menolak Kio nggak wani gitu, nggak bisa, nggak berani gitu. Nah, mental itu bagaimana komunikasi yang baik kita sampaikan ketika kita melihat sesuatu yang tidak sesuai. Kemudian bagaimana langkah-langkah selanjutnya kita bisa memberikan ide solusi ke pihak manajemen. Misalnya kalau kita bukan siapa-siapa gitu, istilahnya masih sopo sih capek gitu ya, masih masih anak bawang kalau bahasa Jakarta bilangnya. Nah, seperti itu. Jadi, tanggung jawabnya kita bersama menurut saya, Pak Her. Jadi, itu memang apa ya, bertahap. Mudah-mudahan insya Allah ketika termasuk di pelatihan ini, saya berharap kita semua menjadi semakin banyak orang yang sadar, semakin banyak orang yang tahu, dan kita bersama berjuang untuk mengadvokasi hal ini gitu. Karena sama Pak Her dan adik-adik, ketika saya ketemu dengan, maksudnya sama situasinya ya, ketika saya bertemu dengan Bapak Ibu, teman-teman perawat manajer se-Indonesia, saya lentarkan hal ini juga. Yo, mereka juga senyum-senyum. Oh, oh, betul terjadi gitu. Lalu bagaimana? Jadi memang hal ini banyak kejadiannya. Jadi gitu aja ya Pak Her. Mari memang ya bersama-sama lah ya. Bersama-sama kita membangun diri, membangun sistem, dan membangun institusi kita. So, mohon izin kita lanjutkan terkait dengan isu etika yang sering ada di dalam rekam medis elektronik. Tadi contoh situasinya ada dua yang ternyata adik-adik setuju memang sering kejadian ya. Dan yang pertama tadi malah beberapa nggak terlalu aware. Oh itu ya, oh iya ya sebenarnya nggak boleh. Tapi di masyarakat kita tuh seperti itu yang tadi minta liatin informasi dan sebagainya itu adalah hal yang lazim. Tetapi secara legal hukum itu sebenarnya bermasalah gitu. Nah, sekarang kita lihat sekali lagi terkait dengan prinsip-prinsip yang tadi sudah saya sebutkan sebenarnya. Contoh isunya, prinsip otonomi misalnya. Contoh isunya adalah akses tanpa persetujuan. Yang tadi, contoh yang tadi itu kita perawat yang bukan perawat ICU tapi mengakses pasien ICU gitu. Atau misalnya perawat yang memang tidak berwenang dan pasien atau keluarga pasien yang tidak berwenang di dalam inform konsennya itu eh, artinya tidak disetujui untuk mendapatkan akses informasi tapi melihat aksesnya gitu atau mengakses karena bisa tapi sebenarnya tidak disetujui, itu adalah prinsip otonomi. Kemudian prinsip beneficence non maleficence, ke beneficence itu kemanfaatan dan ke ketidakbermanfaatan ya. Jadi mencatat tidak pada waktunya yang tadi kita diskusi agak lama tadi terkait dengan pemberian antibiotik yang tidak sesuai pada waktunya, tetapi ditambah lagi dicatat tidak sesuai dengan yang diberikan. Sebenarnya kalau misalnya diberikan tidak sesuai dengan waktunya karena situasi kondisi tadi ya keterbatasan SDM, iya, gimana lagi? Tetapi paling tidak kita mestinya mencatat sesuai dengan waktunya gitu kan, sehingga evaluasi berikutnya itu bisa valid. Kemudian prinsip privacy dan confidentiality, tadi kerahasiaan ya. Akses, contoh isunya, akses pada rekam medis seseorang di luar tanggung jawabnya. Ini tadi yang
bojone perawat yang melihat bojonya temennya itu tadi, membeberkan informasi rahasia, melanggar keamanan itu isu-isunya. Kemudian justice, misalnya mendokumentasikan dengan kelengkapan yang berbeda. Contoh yang tadi saya contoh ekstrim agak dibuat-buat sih, tapi itu saya honestly saya tidak tahu apakah benar-benar terjadi atau tidak terkait dengan anak pejabat dan anak petani tadi itu. Mungkin bisa saja terjadi ya. Baik, nah sekarang kita bicara prinsip safety. Oke, waktunya sebentar lagi aja, jadi kita cepat insya Allah. Prinsip safety, keamanan, prinsip-prinsip keamanan. Tentunya adik-adik sudah belajar ini ya. Safety goal, apa sih bahasa Indonesianya? Keamanan pasien, prinsip keselamatan keamanan pasien. Ada 6 goal gitu. Nah, termasuk di dalam dokumentasi dokumentasi keperawatan itu harus kita pastikan menjamin keselamatan pasien. Jangan sampai dokumentasi kita itu membahayakan pasien. Contohnya nih, ada beberapa situasi, isu, kejadian yang sering terjadi di dalam dokumentasi yang error. Satu, illegible nursing notes. Maksudnya nyontoh catatan sebelumnya. Ini kejadian banyak sekali. Bahkan pada saat masa rekam medis elektronik ini gitu. Jadi apa namanya progres klinisnya pasien itu sama hari pertama masuk, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, oh, podo kabeh catatannya sama semua gitu. Lah mana perkembangannya? Itu karena nyontoh cuma copy paste gitu, males menuliskan perkembangan yang sebenarnya sekarang kondisi pasiennya seperti apa. Itu betul-betul terjadi adik-adik sekalian. Nah, kalau adik-adik melihat itu, saya ingin mengajak bahwa itu tidak betul ya. Kadang-kadang kan jadi gini, kalau ketika adik-adik praktek di rumah sakit, apa yang adik-adik lihat itu belum tentu kebenaran ya. Kadang-kadang kan kita melihat oh kayak gitu ya. Misalnya senior-senior melihat oh kayak gitu caranya. Oh gitu padahal itu tidak benar. Dan karena ini masih banyak terjadi. Ya bahkan di sini juga jujur aja di sini juga masih kejadian gitu nyontoh nggak cuma perawat dokter juga wah apalagi gitu dokter nyontoh pasien jadi pasiennya tuh nggak kelihatan progres klinisnya hari pertama kedua ketiga sama yang kedua em, yang sering terjadi failure to capture important entry details gagal untuk mengcapture itu apa? Ya, menggambarkan data yang penting, yang detail, misalnya tanggal, waktu, tanda tangan gitu. Entah itu secara sistemnya apa nggak bisa memfasilitasi itu gitu, nggak ada tanggalnya, nggak ada waktunya. Padahal misalnya kalau kita melakukan intervensi tertentu keperawatan itu mestinya ada tanggal dan waktu. Atau misalnya sistemnya belum memfasilitasi hal itu yang mestinya perawatnya menuliskan gitu ya, repot memang. Maka dari itu, dari tadi pagi kita bicara bahwa dan tadi Narsali juga sudah menyampaikan bahwa pengembangan rekam medis elektronik itu mestinya melibatkan perawat sejak awal. Atau nggak hanya perawat, adalah penggunanya, semua klinisi yang mau make, yang nantinya akan menggunakan rekam medis elektronik itu, ya semestinya dilibatkan dari awal. Karena mereka yang tahu, teman-teman engineer tahu prinsip-prinsipnya harus bikin A, B, C, D, E, tetapi every single details yang kayak gini kadang-kadang mereka nggak kepikiran karena ya mereka bukan di dunia ini gitu. Dunianya berbeda di dunia keinjineran. Tapi kalau kita di dunia nursing care, perawatan pasien, kita tahu nih bahwa tanggal dan waktu itu contoh ya. Dan hal detail yang lain mungkin saja banyak. Itu penting gitu, tapi nggak kepikiran di mereka. Oke, yang berikutnya lack of documentation, dokumentasinya nggak lengkap. Ini sering tuh. Salah satu indikator mutu kadang-kadang di dalam ruangan itu adalah kelengkapan dokumentasi. Wah, itu perawat manajernya atau ketua timnya ngoyak-ngoyak, aduh dilengkapi, dilengkapi, dilengkapi gitu. Dan itu merupakan satu tantangan yang tidak mudah untuk dipenuhi ternyata. Nah, sebenarnya kan ketika sistemnya itu mudah, kemudian memfasilitasi apa saja yang diperlukan perawat untuk mencatat kondisi pasien, yo jane yo dan kitanya juga sadar mana yang penting ini pasien saya begini-begini ya saya catat itu automatically kan akan lengkap. Tapi kenyataannya sekarang tuh belum seperti itu. Banyak sampai dijadikan indikator mutu kelengkapan dokumen itu karena ya nggak lengkap. Oke, kemudian yang berikutnya incomplete or missing documentation sama yang lengkap tadi. Kemudian not adding entries during the point of care. Jadi tidak menambahkan catatan pada saat di point of care itu maksudnya di tempat saat itu juga gitu.
Jadi yang kita bicara tadi timely, real time juga. Kemudian yang berikutnya not documenting objectively. Jadi pakainya misalnya perkiraan. Sering tuh kalau zaman dulu sih ya Pak Her, zamannya Pak Her kayaknya, bukan zaman saya atau zamannya adik-adik. Eh, Indonesia Raya, wah ketok ini pasiennya aman semua, tidak ada yang demam, misalnya ya. Ini contoh paling ekstrim ya adik-adik. Mungkin adik-adik sih sekarang zaman sekarang tidak mengalami hal itu. Mudah-mudahan atau masih ada. Wah, udah suhunya pasiennya saya tulis semuanya 36,7, 36,5 semua, wes aman, tidak ada yang demam. Tapi tidak betul-betul apa namanya diukur dan didokumentasikan. Ada alat-alat yang canggih sekarang, misalnya untuk mengukur suhu gitu ada device yang langsung terkonek ke rekam medis elektroniknya. Jadi perawat itu tidak perlu entry lagi setelah mengukur terus ngentri ke komputernya gitu. Nggak perlu kayak gitu, tapi langsung sudah otomatis otomatis masuk. Dan hal itu juga mengurangi error dokumentasi. Jadi datanya valid. Bayangkan misalnya punya pasiennya 30, 40, yang jaga cuma 3 orang, itu nyatetnya di kertas, terus nyatet ke komputer. Nah, itu menjadi resiko kesalahan data. Nah, ada otomatis alat-alat itu sudah ada by the way sekarang. Langsung gitu. Pring otomatis masuk ke rekam medisnya. Oke, berikutnya yang sering terjadi dokumentasi error itu adalah not questioning inconclusive order. Maksudnya begini, tadi kayaknya sempat dibahas CPOE nggak ya? Jadi CPOE itu satu sistem provider CPOE, provider order entry. Jadi mudahnya misalnya gini aja. Dokter setelah visit pasien, asesmen mereka, anamnesis dan seterusnya kan punya ada regimen terapinya gitu. Terus misalnya menginstruksikan, oh pasiennya perlu pemeriksaan apalah gitu ya lab. Nah, mereka misalnya menulis tapi tidak konklusif, jadi nggak jelas gitulah intinya tulisannya. Nah, kita tuh sebagai perawat yang akan melaksanakan itu misalnya nggak nanya, not questioning, itu juga bisa berpotensi untuk error pastinya ya. Jadi kalau ada catatan tulisan dokumentasi yang tidak jelas itu kita boleh menanyakan ini maksudnya apa, begitu. Oke. Atau misalnya ya menanyakan atau justru mengoreksi ya. Jadi supaya ketika ada dokumentasi yang tidak jelas, intinya tuh kita punya critical thinking. Ini something wrong deh dengan dokumentasi ini karena kok nggak jelas atau kok tidak sesuai gitu. Itu jadi harusnya kita questioning, kita mempertanyakan. Berikutnya, incorrect use of abbreviation and acronyms. Menggunakan singkatan-singkatan atau akronim yang tidak sesuai atau tidak benar. Jadi sakarep-karepnya sendiri menuliskan pakai singkatan. Lah itu siapa yang memahami, siapa yang mengerti mong awake dhewe gitu. Jadi ujungnya apa? Ujungnya tentu ketika kita akan menggunakan data itu jadi nggak ada yang paham. Padahal esensi dari tadi pagi kita bicara, esensi dari kita entry data di rekam medis elektronik adalah supaya kita bisa menggunakan datanya untuk peningkatan kualitas pelayanan. Oke, berikutnya wrong data entries. Ini jelas ya entry data yang salah. Ya, itu kejadian-kejadian yang sering. Nah, ada satu satu artikel publikasi jurnal ini dari salah satu teman kita, kayaknya Pak Her kenal deh ini, Pak Hajul Kamil. Beliau mempublikasikan ada satu sama Bu Eli Rahmah satu artikel publikasi yang menurut saya menarik gitu. Tim ini menuliskan masalah-masalah yang biasanya terjadi di dokumentasi keperawatan dan kenapa menarik karena ini konteksnya di Indonesia gitu. Jadi Pak Hajul mengcapture ini. Nah, ada 3 poin ini yang saya sempat tangkap di artikel tersebut. Yang pertama adalah inadequate supervision for nurses on nursing documentation. Jadi ada supervisi yang tidak adekuat pada dokumentasi keperawatan. Jadi dokumentasi keperawatan yang biasa kita laksanakan di ruangan itu, ya tadi itu banyak masalah-masalah, nggak disupervisi gitu. Jadi ya udah kalau ada error, ada nggak lengkap atau apa itu jadi terjadi begitu saja. Biasanya ini dimention di situ. Supervisi itu kita lakukan hanya saat mau akreditasi aja. Hanya peduli saat akreditasi. Nah, yang kedua,
Competency issues in nursing documentation. Jadi isu kompetensi nih kaitannya sekarang bahwa perawat-perawat yang apa namanya perawat-perawat yang melakukan perawatan itu ternyata lack of kompetensi atau kompetensinya tidak cukup memadai untuk mendokumentasikan. Lah, apa tuh kompetensi yang diperlukan untuk mendokumentasikan itu? Ya banyak. Pertama tadi menuliskan atau mengetik tadi ya dari data. Selain itu juga terkait dengan konten. Ketika kompetensinya itu tidak sesuai atau misalnya nggak profesional gitu ya, dia jadinya bingung memang mau menuliskan apa, tidak kompeten. Sehingga akhirnya yang tadi di slide sebelumnya saya bilang nyonto itu tadi, itu terjadi. Karena dia nggak kompeten, aku bingung Arab nulis opo. Jadi mau nulis apa itu? Jadi ada isu kompetensi gitu. Nah, ini terjadi di artikel Pak Hajul itu dikatakan karena memang pendidikan keperawatan kita di Indonesia itu masih bervariasi. Ya, itu menjadi PR kita bersama. Jadi kompetensinya di ruangan itu juga bervariasi. Gimana solusinya ya? Mari kita pikirkan bersama ya. Ketika kejadiannya memang di ruangan itu pendidikannya bervariasi, mestinya difikirkan sebuah sistem bersama di dalam ruangan itu sehingga bisa saling support gitu. Caranya piye, caranya gimana? Pokoknya dokumentasinya bisa valid. Yang berikutnya, isu yang ditangkap dituliskan di artikel ini adalah lack of confidence and motivation on nursing documentation. Kurang percaya diri lah, kok bisa? Tidak percaya diri, kemudian motivasi di dalam dokumentasi keperawatan. Jadi nggak ada, ini sebabnya nggak ada advisernya. Di ruangan itu semuanya, misalnya katakan yang tadi bertiga itu ya, pasiennya 33 orang, semua kompetensinya lagi bervariasi. Jadi nggak ada advisernya gimana sih cara membuat dokumentasi keperawatan yang valid, yang sesuai gitu, yang legal, terus nggak percaya diri karena kaitannya dengan kompetensi tadi. Dokumen itu hanya dianggap sebagai tugas rutin. Jadi belum belum dirasakan sebagai kebutuhan. Adik-adik, kalau kita sebagai perawat, ya, perawat yang merawat pasien, dokumentasi itu semestinya itu menjadi kebutuhan kita. Kenapa? Karena besok, misalnya saya dinas pagi nih sekarang, oke? Nah, nanti kan saya nggak seharian di situ, saya juga harus pulang gitu. Nah, ketika kita ketika kita aware atau care, betul-betul care dengan pasien kita, kan nanti kan kita operan ya, kita ngoperin ke teman kita yang lain. Salah satu informasi yang harusnya paling bisa dipegang itu kan di dokumentasi. Jadi kalau dokumentasi kita itu cuma sekedar rutinitas, yes pokoknya terisi, tidak sesuai kan, jadi kita nggak bisa menjamin teman kita yang melanjutkan perjuangan merawat pasien ini mendapatkan informasi yang betul atau enggak kaitannya dengan pasien kita gitu. Jadi masih banyak teman-teman di luaran sana yang menganggap dokumentasi itu ya pokoknya tugas rutin aja. Oh, ya udah dokumentasi udah. Tapi tidak menjadikan dokumentasi itu kebutuhan kita ya. Saya perlu mendokumentasikan besok lagi ketika saya datang ke sini saya mau lihat dokumentasi saya seperti apa, dokumentasi teman saya seperti apa. Jadi saya tahu informasi perkembangan pasien saya kan kebutuhan jadinya. Nah kalau Dimas, sebagai rutin, 5 menit lagi ya. siap. Udah mau selesai insya Allah. Oke, Oke. safety. Jadi safety ini tadi kita bicara machine learning, AI dan seterusnya. Lanjut. Oke, ini kayaknya terakhir. So, data-data yang bisa meningkatkan kualitas dan keamanan pasien. Ini nggak sebatas ini ya, tetapi saya ingin meng-highlight ini supaya adik-adik pay attention. Satu, data demografi pasien itu harus ada, vital sign, monitoring, riwayat penyakit itu penting sekali kita harus belajar. CDS tadi sudah banyak dibahas, jadi kita lewat saja. Jadi, electronic health record atau electronic medical record itu bisa meningkatkan keamanan dan kualitas pelayanan perawatan kita kalau datanya itu adalah valid ya. Oke, jadi itu tugas kita semua. Adik-adik nanti sebagai perawat harus memasukkan data yang valid. Ini CDS sudah terakhir. Nah, ini digitalisasi rumah sakit bukan hanya mengganti kertas menjadi komputer, namun bagaimana human resources atau sumber daya manusia juga menjadi berbudaya digital. Oke, oke, itu dari saya terkait dengan dokumentasi keperawatan. Saya kembalikan ke Nurse Ian, mudah-mudahan nanti ada diskusi yang menarik. Baik, terima kasih Nus Aryani. Ini luar biasa sudah apa yang dipaparkan terkait dengan dokumentasian IMR. Nah, saya rasa masih banyak nih hal-hal yang eh,
masih kita perlu ulik ya dari Nurse Aryani. Tadi juga ada beberapa contoh secara